Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Bingkai Tarbiyah IPTK UIN Sumatera Utara Medan di mana saja berada, bersyukur kita kepada Allah hari ini masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali pada program Bingkai Tarbiyah, bincang penting seputar karya ilmiah tarbiyah FITK UIN Sumatera Utara Medan. Bersolawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kemudian dan kita umatnya mampu banyak bersolawat kepadanya. Pemirsa Bingkai Tarbiyah FITK UIN Sumatera Utara Medan yang saya muliakan, hari ini kita akan berbincang-bincang seputar karya ilmiah. Pada hari ini edisi yang kita ketengahkan kepada seluruh pemirsa adalah kita akan membincangkan seputar skripsi dari salah seorang mahasiswa FITK UIN Sumatera Utara Medan. Dalam hal ini telah hadir di hadapan kita bersama Adinda Muhammad Ardiansyah SPD. Apa kabar Adinda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Beliau ini adalah mahasiswa terbaik Tadris Biologi periode November 2022 FITK UIN Sumatera Utara Medan dengan IPK 3,95, begitu ya Dinda ya? Baik, pemirsa Bingkai Tarbiyah FITK UIN Sumatera Utara Medan, insya Allah 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang dengan beliau seputar karya ilmiah dan juga tentunya pengalaman-pengalaman beliau terkait dengan skripsi yang beliau tulis. Baik, yang pertama Dinda mohon berikan penjelasan atau keterangan kepada kami latar belakang pendidikan Adinda mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Jadi latar belakang pendidikan saya dimulai dari SD, itu bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah swasta Miss Al-Hidayah Patumbak Di Patumbak. ya, Oke. Patumbak. Nah kemudian lanjut ke SMP itu di MTS. Di MTS. Ya, MTS Oke. N1 Medan di Patumbak juga. Patumbak. Nah, kemudian di Aliyah MAN 3 Medan. Nah, di situ saya alhamdulillah juga sebagai lulusan terbaik di MAN 3 Medan. MAN 3 Medan. Ya. Luar biasa. Terus Nah, kemudian ya setelah lulus dari sana, saya melalui jalur SPAN PTKIN masuk ke UIN Sumatera Utara Medan dan memilih jurusan Tadris Biologi. oke, itu tahun berapa masuk ke IAIN? Ke UIN Sumatera Utara Medan tahun 2018. 2018. Selesainya kemarin tahun 2022. Ya, Itu udah tepatnya di bulan Juli 2022. selesai sidangnya. Ya. Oke, baik. Pemirsa Bingkai Tarbiyah FITK UIN Sumatera Utara Medan. Jadi perjalanan pendidikan Adinda Ardiansyah ini mulai dari SMP, MTS, MAN, dan alhamdulillah di MAN itu beliau menjadi siswa terbaik. Kemudian setelah selesai dari MAN, beliau melanjutkan studinya ke UIN Sumatera Utara Medan. Ngambil jurusan Tadris Biologi. Memang itu pilihan awal. Ya, sebenarnya kalau untuk memilih jurusan ini pasti ada dilema ya Pak. Oke. Nah, cuman karena diskusi dengan orang tua, Oke. diskusi dengan abang kelas yang masih berkuliah di UIN. Oke. Nah, jadi ya menumbuhkan hati supaya pilihannya tetap di biologi. Maka Tadris jatuhnya biologi. ke Tadris Maka jatuhnya Tadris biologi. Karena sebelumnya juga waktu SMA MAN itu saya sering ikut olimpiade dan Olimpiade juga biologi. Ya, KSM di bidang biologi. Oke. Alhamdulillah pernah beberapa kali juara, jadi ya tetap di Tadris biologi pilihannya. Oke, tingkat apa juara yang tertinggi? Tertinggi itu kemarin tingkat kabupaten kota Pak. Kabupaten kota. Yang Belum pernah. KSM. Oke, belum Nah, pernah ke level nasional belum. dan internasional. Ya, kalau internasional kemarin lomba alat peraga Pak, Oke, malah ikut. matematika. Oke, matematika. Matematika. Oke, dan Nah. itu mendapat juara. Itu juara 2 Juara nasional. Putusan Putusan dari MAN 3 Medan. MAN 3 Medan. Luar biasa. Pemirsa Bingkai Tarbiyah, Adinda Gina ini banyak prestasinya. Kemudian kalau saya bertanya Adinda, mengapa memilih Tadris Biologi UIN sementara di perguruan tinggi yang lain itu ada yang notabene-nya bukan agama, ada juga biologinya? Mohon penjelasan. Baik Pak, terima kasih. Nah, di sini saya memilih Tadris Biologi karena saya ingin semakin memantapkan bukan hanya ilmu duniawi saja, tapi ilmu ukhrawinya juga. Oke. Karena supaya seimbang antara dunia dan akhirat. Gitu. Karena kan kalau di Tadris Biologi seperti kita ketahui ada integrasi dengan Al-Quran Oke. dan hadis dalam setiap materi apapun itu, baik itu sel dan sebagainya. Jadi kita tidak hanya untuk bisa menguasai ilmu biologinya saja, Oke. tetapi ketika kita terjun langsung di lapangan nanti sebagai seorang guru
Nah, kita bisa mengimplementasikan ilmu Al-Quran dan hadis pada siswa. Karena saat ini generasi milenial itu sangat bisa dibilang cukup jauh dari yang namanya Al-Quran dan hadis. Mereka lebih cenderung ke gadget dan ya teknologi yang membuai mereka lah. Jadi mereka harus dididik dengan sedemikian rupa. Oke, dan inilah nilai lebih kita ya. Kita di UIN Sumatera Utara itu ada agamanya itu. Basisnya agama, proses pembelajarannya itu kita kaitkan dengan agama, Al-Quran dan hadis. Sementara di kampus-kampus lain yang notabene-nya bukan Islam hanya mendapatkan teori-teori biologi tapi tidak berbasiskan Al-Quran dan hadis. Oke, luar biasa. Itu pilihan yang tepat. Baik pemirsa, Bingkai Tarbiyah FITK UIN Sumatera Utara Medan yang saya muliakan. Kemudian Adinda, latar belakang keluarga, orang tua gitu, motivasi orang tua sehingga menjadikan Adinda seperti ini gitu. Kalau berbicara keluarga, saya sebenarnya terlahir dari keluarga broken home. Jadi saya dari kecil, dari umur 1 tahun 2 bulan itu sudah tidak mengenal yang namanya sosok ayah. Nah itu jadi, tapi itu menjadi motivasi dari saya sendiri gitu kan, karena tidak hanya umi saya, tapi nenek saya dan almarhum kakek saya yang terus mendorong saya sampai hari ini. Bahkan keluarga besar mereka tetap mensupport karena mereka tahu bakat saya itu di bidang akademik. Gitu. Jadi mereka tetap mensupport mau apapun yang keputusan saya pilih. Nah mereka tetap mendukung. Mereka mensupport secara penuh, memperjuangkan Ardiansa penuh hingga menjadi orang yang seperti ini. Kemudian Ardiansa anak yang keberapa? Saya anak tunggal Pak. Kalau dari satu-satunya dari perkawinan yang awal itu anak tunggal. Tapi karena sudah ada menikah lagi orang tua, jadi saya anak kedua. Jadi anak kedua. Masya Allah, luar biasa. Jadi motivasi keluarga besar dari Adinda Ardiansa ini menjadikan beliau seperti ini. Baik Adinda, kita bergeser perbincangannya ke persoalan karya ilmiah. Jadi Adinda tepat 8 semester. Tepat 8 semester ya. Adinda punya tugas akhir itu skripsi. Skripsi. Sementara tugas akhir bagi stambu Adinda itu dibenarkan nggak jurnal? Dibenarkan Pak. Tetapi memilih skripsi. Saya lihat skripsi berjudul pengaruh model problem based learning disertai teknik mind mapping terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa di MAN3 Medan. Alumni MAN3 Medan. Mengapa memilih judul seperti ini? Nah, memilih judul ini tentunya kita sudah melakukan riset ya Pak, dari isu terkini, artikel jurnal dan sebagainya, penelitian terdahulu. Nah, karena kan seperti dalam referensi Andrian dan Rusman 2021 itu bahwasanya mereka pembelajaran abad 21 itu harus berkenaan dengan proses kognitif, keterampilan dan berpikir kritis. Maka dari itu saya menggunakan model pembelajaran problem based learning untuk bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, kemudian saya padu-padankan dengan mind mapping. Karena kalau hanya menggunakan model problem based learning itu sudah banyak. Nah, jadi gap research-nya itu tidak dapat jika hanya menggunakan model problem based learning. Maka dari itu saya tambahkan dengan mind mapping. Karena mind mapping ini bisa meningkatkan kreativitas siswa dan bisa membantu mereka untuk bisa memilah alternatif solusi yang mana untuk bisa memecahkan masalah yang disajikan dalam pembelajaran. Nanti kita bicara lebih dalam tentang itu. Baik. Siapa? Kemudian proses pengajuan judul ini adakah kendala? Judulnya aja. Kalau pengajuan judul, alhamdulillah saya sekali mengajukan langsung di ACC, sama Prodi. Karena judul itu menarik dan judulnya menarik dan sesuai dengan variabel yang mau diteliti. Bagus. Kemudian kita berbicara lebih mendalam lagi latar belakang penuh gitu. Latar belakang penuh mengapa memilih itu dan mengapa tempatnya itu di MAN3. Kalau latar belakang penuh, karena saya kan untuk variabel yang diteliti itu untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Nah ini sesuai dengan permasalahan yang ada di abad 21 kali ini. Bahwasanya Indonesia itu masih berada di tingkat paling bawah untuk kemampuan pemecahan masalah. Indonesia tahun 2018 itu berada di peringkat 74 dari 79 negara. Skornya itu hanya 396 dari skor rata-rata internasional itu 489. Dunia ya? Dunia. Jadi itu sangat jauh perbedaannya. Maka dari itu perlu adanya penelitian ini untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Nah, hal ini juga sebanding atau sejalan dengan
hasil wawancara yang saya dapatkan dari guru biologi dan hasil observasi saya di Mantiga Medan, berdasarkan nilai ujian mereka, berdasarkan pernyataan dari guru biologi, bahwasanya kemampuan pemecahan masalah mereka di Mantiga Medan itu masih rendah. Makanya saya mengambil variabel ini untuk diteliti dan juga dipadu-padankan dengan variabel X-nya tadi dengan model pembelajaran PBL dengan mind mapping. Oke, selain itu mungkin Mantiga itu karena alumni situ. Ya, sebenarnya Artinya kalau dari internalnya sudah lebih memahami internalnya ya. lebih dekat dan Ya. mereka juga welcome untuk mengadakan siswa yang penelitian semester akhir penelitian di situ. Jadi bukan hanya saya juga di situ kan, ada mahasiswa yang lain di situ Oke. untuk penelitian. Jadi ya bisa saling koordinasi, kerjasama dan lebih enak untuk bertukar pikiran dengan guru pamong yang ada di situ. Oke. Jika dirumuskan, kita seperti menguji tapi tidak menguji ya. Jika dirumuskan, rumusan persoalannya apa? Ya, pertama itu untuk bagaimana pengaruh Oke. model PBL terhadap Oke. kemampuan pemecahan Pemecahan masalah masalah siswa. siswa. Ya. Kemudian untuk mengetahui bagaimana besar pengaruhnya. Oke. Pertama kan pengaruh, kemudian kita teliti lagi bagaimana sih besar pengaruhnya terhadap besar pengaruh model PBL tadi disertai mind mapping terhadap kemampuan pemecahan masalah siswanya, Pak. Oke, berarti ada dua rumusan. Ada dua rumusan Oke, masalah. bagus. Itu luar biasa. Kemudian kita masuk ke persoalan teorinya. Pemirsa atau mungkin adik-adik mahasiswa yang menyaksikan acara kita ini mungkin bisa memperhatikan dan memahami dari uraian Adinda Ardiansah mengenai problem based learning itu. Mohon penjelasannya secara teoritis. Oke, problem based learning menurut Najib 2019 itu dia merupakan model pembelajaran yang untuk bisa meningkatkan kemampuan siswa memecahkan masalah, karena dia mengintegrasikan permasalahan di kehidupan nyata itu bisa diaplikasikan dalam proses pembelajaran. Jadi siswa itu bisa dia memecahkan permasalahan yang disajikan guru berupa fenomena atau konsep yang berkaitan dengan hal-hal yang terjadi di sekitar mereka. Jadi Ada nggak secara teoritis langkah-langkah problem based learning ini? Oke, ada. Itu menurut Purnamasari Setiawan, Oke. tahun 2019 itu artikel jurnal, bahwasanya ada beberapa sintaks Ya, sebentar, benar. dari problem based learning. Yang pertama itu seperti mengidentifikasi masalah, Oke. kedua merumuskan masalah, kemudian mencari alternatif solusi, memilih alternatif solusinya, dan kemudian kita melihat bagaimana cara pemecahan masalahnya dan kualitas dari pemecahan masalahnya. Oke. Itu beberapa sintaks dari Oke, baik. Jika diterjemahkan problem based learning itu. problem based learning, model pembelajaran berbasis masalah. Oke, saya penting itu. Itu Iya, yang terpenting ya. benar. Karena kadang-kadang begini, ada satu kebiasaan di sebahagian kampus itu, kalau pengajuan judul, kalau tidak yang pakai bahasa Inggris itu Iya. nggak diterima. Iya, iya. Kalau yang bahasa Indonesia itu nggak diterima, tapi yang bahasa Inggris masih dipertimbangkan gitu. Supaya lebih keren gitu. Supaya lebih keren dan memikat gitu kan. Padahal kalau diterjemahkan seperti yang tadi. Iya. Ya, oke, baik. Kemudian variabel yang keduanya itu kemampuan pemecahan masalah. Ya, kemampuan pemecahan masalah siswa itu adalah siswa bisa mencari alternatif dari fenomena yang disajikan guru. Artinya mereka bisa mencari titik temu Oke. dari satu pertanyaan atau satu kasus yang disajikan oleh guru. Jadi supaya mereka itu tingkat kemampuan berpikir kritisnya itu lebih terasah gitu. Kalau dalam skripsi ini ada nggak di situ diuraikan teori? Ada nggak bentuk-bentuk pemecahan masalah itu ada? Itu seperti yang saya Atau katakan tadi. tipe-tipenya itu ada? Ya, tipe-tipe pemecahan masalahnya tadi yang dia berkaitan dengan PBL tadi, Pak. Oke. Jadi seperti identifikasi masalah Oke, juga, itu kemudian kita rumuskan masalahnya, kita cari alternatifnya lagi, bagaimana kualitasnya. Jadi PBL dengan kemampuan pemecahan masalah ini memang cukup sinkron, Pak. Oke, baik. Kemudian dari rumusan yang diuraikan itu tadi, ya, kalau kita berbicara tentu rumusan itu seyogianya sesuai dengan hasil dan kesimpulan kita itu. Bagaimana yang didapatkan di Mantiga? Oke, baik, Pak. Jadi hasilnya itu kan sesuai dengan rumusan masalah ada dua, otomatis hasil dan kesimpulannya oke. tetap ada dua gitu kan. Nah, yang pertama bahwasanya terdapat pengaruhnya. Nah, ini didapatkan dari proses uji T, uji independent sample test, bahwasanya mendapatkan hasil bahwasanya nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,00. Oke. Bahwasanya dia mendapatkan pengaruh. Ya? Terdapat pengaruh yang signifikan. Oke. Nah, itu dibuktikan lagi di kesimpulan yang kedua, bahwasanya berdasarkan uji regresi linear sederhana. Oke. Nah, itu mendapatkan nilai sebesar 90,6%. Nah, itu dinyatakan besar signifikansinya itu
tinggi. Jadi besar pengaruhnya itu ya signifikan. Gitu. Oke, itu tadi sudah dua apa ya? Dua rumusan itu ya yang terjawab. Oke, kemudian selama mengerjakan skripsi ini, mulai dari diterima judul sehingga membuat proposal sampai skripsi ini selesai, itu berapa lama? Oke. Kalau untuk dari pengerjaan skripsi ini, alhamdulillah saya itu tidak terlalu terkendala dan cukup cepat ya Pak, karena di pengajuan judul kan saya tidak ada revisi. Nah, kemudian start untuk membimbing itu saya rutin, jadi tiap minggu saya kejar dosennya, dan alhamdulillah dosennya itu pembimbing 1 dan pembimbing 2, Ibu Khairuna dan Ibu Lailatun Nur Kamalia MPD. Itu sangat welcome ketika ada anak didiknya itu yang mau cepat selesai gitu. Nah, jadi saya tidak peduli mau revisi sebagaimanapun, saya tidak peduli. Nanti saya cepat selesai karena saya punya target. Nah, jadi sebelum menyusun proposal itu kan ada bab 1, bab 2, bab 3-nya. Jadi saya langsung clear kan bab 1, bab 2, bab 3. Jadi langsung saya bimbingan. Nah, alhamdulillah hanya beberapa bagian yang direvisi seperti mungkin rumusan masalah, tujuannya. Nah, kalau untuk di bagian bab 2, bab 3 tidak ada masalah. Nah, jadi hanya revisi sedikit, dan itu di bulan Maret saya sudah seminar proposal. Di bulan Maret seminar proposal. Iya. Seminar proposal ya. Oke. Setelah seminar proposal sampai ke seminar hasil dan sidang munakasah itu berapa? Nah, kalau di seminar proposal kan saya di bulan Maret. Nah, kemudian di Kompri karena ada jeda puasa dan libur hari raya kemarin, dan juga saya ada menghadapi beberapa struggle permasalahan, karena kan sembari juga ada kegiatan di luar. Nah, itu jadi di bulan 5 akhir mau ke 6 itu baru Kompri ya. Mei ya, Juni ya. Ya. Itu baru Kompri, dan kemudian alhamdulillah sidangnya itu di bulan 7. Di bulan 7. Dan itu saya dengan kakak kelas di Stambuk 17, ada yang masih belum selesai. Jadi saya mendaftar di bulan 7 awal, kemudian 7 akhir itu saya dapat panggilan sidang. Nah, itu saya yang sidang pertama dari Stambuk 18 di Tedio. Luar biasa itu ya. Itu luar biasa. Baik, tentu ini nggak terlepas dari faktor pembimbing yang luar biasa gitu. Ketika ada mahasiswa yang luar biasa, nah maka itu juga akan menjadi kolaborasi yang terbaik jika pembimbingnya juga luar biasa gitu ya. Dan ini terbukti. Pembimbing 2 itu Bu Lailatun Nur Kamalia Siregar gitu. Ini tipikal teknis membimbing beliau itu seperti apa? Tipikal beliau, alhamdulillah beliau penyampaian itu lemah lembut. Jadi saya pun ibaratnya nyaman untuk bimbingan dengan beliau gitu kan. Beliau tidak mau mencoret skripsi saya gitu. Jadi beliau hanya melipat mana bagian yang salah, kemudian saya yang mencatat di note saya sendiri mana yang perlu diperbaiki. Nah, kemudian sistemnya kalau mau menjumpai langsung datang ke kantor beliau. Dan alhamdulillah sangat responnya sangat cepat gitu. Tidak mudah bertele-tele gitu ya. Ketika kita jumpa mau bimbingan, Bu, saya mau bimbingkan, kemari. Iya, gitu. Begitu selesai direvisi, besok jumpai lagi di bimbing lagi. Lagi gitu, Pak. Yang pembimbing 1, Bu Khairuna itu. Nah, Ibu Khairuna beliau cukup cukup teliti gitu. Jadi beliau memperhatikan betul-betul misalnya rumusan masalahnya sesuai atau tidak, tujuannya bagaimana, batasan masalahnya bagaimana, kemudian bagaimana nanti relevansi antara rumusan masalah dengan kesimpulan bagaimana, karena kan ini karya ilmiah nih, jadi harus benar-benar relevan. Dan sesuai dengan kaidahnya. Beliau juga melihat dari panduan skripsi, kan ada panduan skripsi di FITK kan Pak. Nah, itu beliau benar-benar mencocokkan apakah sudah sesuai belum formatnya gitu kan Pak. Nah, jadi beliau juga cukup mudah dijumpai, walaupun sesekali saya harus di panti asuhan Mami Ai. Nah, itu kan tidak ada kendala, yang penting saya yang mau mengejar beliau, karena kan saya yang butuh gitu kan Pak. Jadi ya untuk diskusi dan juga masukan dan saran dari beliau itu sangat membantu untuk kesiapan dari skripsi ini. Luar biasa. Baik, pemirsa Bingkai Tarbiyah FITK Sumatera Utara Medan. Jadi pembimbing beliau ini dua-duanya pembimbing 1 dan pembimbing 2 sangat luar biasa bimbingannya gitu ya. Mereka tidak bertele-tele dalam membimbing, dan mereka full dalam membimbing itu dimanapun bisa dijumpai, kapanpun bisa dijumpai, selama tidak ada
kendala-kendala waktu-waktu yang memang sangat urgen bagi dua pembimbing itu. Luar biasa pembimbingnya dan luar biasa juga mahasiswa yang dibimbingnya. Kayak gitu ya. Baik, kemudian ini saya tengok ada sekitar 280 dengan lampiran. Ini luar biasa. Ini skripsi cukup tebal ini pemirsa. Dalam buku panduan minimal halaman skripsi itu berapa? Kalau buku panduan minimal 60, 80? ya sekitar gitu Pak, Sekitar 200 lah itu. Oke, tapi kamu berhasil membuatnya sampai 280. Itu luar biasa itu. Ini mendekati tesis nih ya. Mendekati tesis ini. Oke. Kemudian ketika ujian munakasah ini ada kendala nggak? Ujian munakasah alhamdulillah ya Pak, untuk menyelesaikan tugas akhir ini bisa dibilang kendalanya tidak Sekali tidak ada kendala ya. tidak ada berarti lah kendala. Oke. Karena biasanya kan kita menunggu dosen untuk hadir gitu kan. Sedangkan ini pada saat saya munakasah kemarin di bulan 7 itu ketika dosen pembimbing 1 sudah hadir kan bisa dimulai kegiatan sidang. Nah, setelah beliau selesai menguji langsung datang pembimbing 2, kemudian langsung datang penguji 3 dan 4. Jadi berurutan, langsung saya sudah siap di jam 11 sudah siap semua. Sudah siap semua. Ya, sedangkan teman-teman yang lain, kakak kelas yang masih ujian itu masih sampai jam 5 itu belum selesai. Nah, jadi saya alhamdulillah di jam 11 sudah selesai. Jadi tinggal menunggu hasil pengumuman dan ya menunggu teman-teman lah yang ujian bersama saya juga. Jadi tidak ada kendala yang berarti. Dan itu setelah selesai sidang munakasah, perasaan dalam hati luar biasa Pak. Alhamdulillah bersyukur ya karena itu pengumumannya kami jam 6 Pak, hampir mau maghrib. Jam 6 maghrib, Ya, dan dengan Ibu Kaprodi, Ibu Indayana ada diberikan petua, nasihat, disuruh berterima kasih pada orang tua. Pasti. Sampai ya kami semua di ruangan itu berderai air mata lah Pak. Untuk, Masya Allah, luar biasa. Untuk ya mencurahkan rasa syukur Pak. Karena udah berhasil lulus. Dan berhasil menjadi wisudawan atau UDC terbaik Tadris Biologi ya. Dengan IPK 3,95. Kalau 3,95 nilai di transkripnya itu yang B berapa? Berapa itu? Yang B 5 kalau nggak salah. Cuma ada 5? Iya. 3,95 itu luar biasa. Nilai skripsinya berapa? Nilainya? Ya, kan ada nilainya ya? Ya, nilainya A. Alhamdulillah luar biasa. Baik pemirsa FITK, Bingkai Terbaik FITK Sumatera Utara Medan, terutama adik-adik mahasiswa yang menyaksikan ini nantinya. Ini Dinda Ardiansyah merupakan sosok yang layak untuk dijadikan inspirasi ya, karena beliau sangat inspiratif sekali. Mulai dari proses pertama kali dia kuliah di Tadris Biologi, kemudian proses perkuliahan dilalui secara serius gitu, sehingga sampai pada titik akhirnya beliau selesai skripsi dan berhasil dipertanggungjawabkan pada sidang munakasah skripsi. Nah, yang saya dengar skripsi Ardiansyah ini juga dijurnalkan. Itu gimana ceritanya? Karena kan itu untuk syarat pengambilan ijazah kan Pak. Jadi sebelum ada informasi itu saya juga konfirmasi dengan dosen. Karena kan saya ingin semua hal itu cepat selesai gitu kan Pak. Ya, jadi supaya tidak ada lagi tanggung jawab di sini, saya bisa pergi keluar untuk mencari satu referensi yang baru lagi, hal yang baru gitu kan Pak. Jadi koordinasi dengan dosen, kemudian tunggu kata pembimbing 1 dan pembimbing 2 untuk informasi lebih lanjut bagaimana ijazah itu bisa diambil. Nah, kemudian sudah turun surat edaran dan di situ tertera minimal jurnal terindeks Garuda. Nah, di situ saya koordinasi dengan dosen pembimbing. Nah, bahwasanya saya mau cepat selesai Bu untuk masalah pengambilan ijazah ini dan bisa disesuaikan dengan surat edarannya. Nah, maka kata pembimbing 1 dan 2, ya sudah silakan upload saja di jurnal yang minimal terindeks Garuda. Maka kemarin saya sudah publish di jurnal yang terindeks Garuda. Nah, itu jurnal Sizaitus, jurnal pendidikan biologi, khusus untuk membentuk pendidikan biologi. Nah, di situ saya sudah mempublishnya. Di mana itu? Daerah mana? Yang mengelola jurnal siapa? Mengelola jurnalnya luar. Ya, bukan di luar provinsi. Ya, bukan di provinsi Sumatera Utara, di luar. Dan itu sudah diterima? Sudah dikonfirmasi dengan pembimbing 1 dan 2, sudah ada linknya, sudah dikasih soft copy-nya ke mereka berdua, ke beliau. Bahwasanya Bu, ini jurnal kita yang sudah publish. Nah, bahwasanya saya sudah melengkapi persyaratan lah untuk ijazah. Jadi kalau udah ada pengumuman untuk mengambil ijazah, sudah bisa.
berkas persyaratan sudah lengkap gitu ya. Ya. Luar biasa, sangat cekatan Adinda Ardiansa ini. Jadi skripsinya sudah selesai dan sudah dipertanggungjawabkan. Ternyata substansi dari skripsi ini juga sudah dijurnalkan gitu ya. Ya tentu kalau jurnal itu ada batas similarity-nya itu ada ya. Berapa persen yang diminta mereka maksimal? Similarity-nya kemarin itu 25 Pak. 25% ya. Dan itu sudah berhasil dipenuhi Sudah, dan diterima mereka naskah Adinda kita. Baik Adinda, ini mungkin bagian-bagian yang terakhir. Pengaruh model problem based learning disertai teknik mind mapping terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa di MAN 3 Medan. Dari hasil dari proses dan hasil yang Adinda lakukan itu, sarannya kepada stakeholder pendidikan. Kita tidak hanya meminta saran kepada MAN 3, kepada seluruhnya gitu. Coba. Oke, kalau saran untuk stakeholder pendidikan saat ini, mungkin kalau untuk kurikulum jangan beberapa tahun sekali diubah gitu kan Pak, karena terkadang masalahnya bukan hanya di siswa tapi juga kompetensi guru belum memenuhi untuk bisa mencapai satu kualitas guru yang profesional, karena kan ada butuh kompetensi pedagogik dan sebagainya. Nah itu gurunya masih terkendala, bahkan penguasaan iptek gurunya juga masih kurang gitu kan Pak. Jadi ketika kurikulum senantiasa terus berubah, jadi mereka juga kesulitan. Nah kemudian untuk saran lainnya, diperhatikan minat dan bakat dari siswanya. Karena kalau saat ini kan kita masih cenderung untuk bisa menguasai sebuah bidang gitu. Kan nggak bisa kita ajak untuk memanjat pohon gitu kan Pak. Jadi kalau mungkin bisa berkaca pada kurikulum pendidikan luar yang bisa kita ambil, dan selama itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, ya kenapa tidak gitu kan Pak. Jadi ya tetaplah berinovasi, berpacu untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, tetapi jangan lupa nilai-nilai Panji Islam lah Pak. Itu yang terpenting. Ya, itu Pak. Nggak ada gunanya kita masyhur dunia, hebat dunia, tapi meninggalkan Islam itu. Oke, luar biasa. Baik pemirsa Bingkai Tarbiyah FITK UIN Sumatera Utara Medan yang saya muliakan, terkhusus kepada adik-adik mahasiswa yang menyaksikan ini. Ini skripsi sudah beres dan tebalnya luar biasa. Pesan dan trik-triknya, strategi dalam penulisan skripsi sehingga beres dan bagus seperti ini. Kepada untuk adik-adik sekalian yang masih menjalani perkuliahan, pesan dari saya pribadi itu tetap semangat, jangan pernah menyerah. Do your best as you are. Jadi tetap aja kita jadi diri terbaik untuk versi kita gitu. Jadi jangan menilai pencapaian orang lain dengan pencapaian kita, karena kita punya bakat kita sendiri, kita punya cara belajar kita sendiri. Jangan terpengaruh dari faktor lingkungan yang lain gitu. Fokus aja tujuan kuliahnya itu apa. Nah ketika nanti sampai di tugas akhir, kalian juga fokus, kalian rajin riset, kalian rajin menjumpai dosen, kalian rajin tanya senior, karena semua hal itu yang bisa membantu kalian untuk bisa mencapai kelulusan dan bisa mencapai target yang kalian harapkan untuk di tugas akhir. Nah, kalian juga perlu diskusi juga dengan orang tua kalian, minta restu mereka, karena tidak ada gunanya ketika kita mengejar duniawi, kita mengejar target kita untuk berprestasi, tapi kita lupa untuk mencari ridho orang tua, ridho keluarga kita. Jadi, ketika orang tua itu sudah ridho, maka Allah juga pasti akan ridho. Jadi jangan lupakan orang tua, jangan lupakan teman kita juga, saling membantu. Jadi kalau di tugas akhir itu kan Pak, biasanya kita istilahnya lo gue gitu kan. Jadi kalau mau diajak cepat ya udah ayo gitu. Nah itu boleh, tapi kita juga harus ingatkan mereka, ayo cepat gitu. Jangan kita biarkan aja. Kalau mereka ada kesulitan, kita sudah selesai, boleh kita bantu. Jadi kita hubungannya tidak hanya terputus di kuliah saja. Jadi silaturahim itu bisa terjalin sampai kita nanti kerja, berumah tangga misalnya, atau di tahap kehidupan yang selanjutnya. Jadi mereka mengenang kebaikan kita, kita juga bisa memberikan sedekah jariah pada mereka. Transfer ilmu dan hubungannya itu semakin baik. Saya pikir tidak hanya transfer ilmu, tetapi juga transfer of value ya, transfer nilai juga. Baik, luar biasa pesan Adinda Muhammad Ardiansa kepada adik-adik yang masih proses studi perkuliahannya.
Beliau mengatakan ya cari ridho kedua orang tua, cari ridho keluarga besar itu, ya, cari bantuan sesama, ya, berbuat baiklah kepada sesama. Saya selalu mengatakan di mana-mana kunci kesuksesan dalam perspektif saya itu ada 3. Yang pertama tolong agama Allah, yang kedua tolong sesama manusia, yang ketiga cari ridho kedua orang tua. Ketika 3 ini sudah ada pada diri kita, insya Allah ketika menolong agama Allah akan menolong kita. Ketika kita menolong sesama maka Allah akan senantiasa menolong kita. Ketika kita buat ridho orang tua maka Allah akan ridho kepada kita. Tidak ada kesuksesan yang lebih daripada yang 3 itu. Baik, yang terakhir Adinda, rencana melanjut studi. Coba. Ya, jadi tentu saja saya karena tadi fokusnya ke bidang pendidikan akademik, tentu saya ingin mengembangkan karir, harus bisa melanjutkan studi ke S2. Nah, kalau untuk beasiswa saya sudah mencari tapi ya belum ketemu rezekinya. Dan saat ini saya masih bekerja untuk bisa menabung untuk ke S2. Tapi intinya apapun itu saya memang sudah niat untuk S2 dan sedang mengupayakan itu bisa tercapai. Dan harus lanjut ke S3. Nah, itu pentingnya begitu. Kalian harus melalui S2. Baik, luar biasa Adinda Muhammad Ardiansyah ini. Pemirsa Bingkai Terbaik FITK UIN Sumatera Utara Medan, kita sudah berada di penghujung acara. Sebenarnya banyak yang akan kita bincangkan dan yang kita bincangkan dengan Adinda. Hanya saja keterbatasan waktu kita pada program Bingkai Terbaik FITK UIN Sumatera Utara Medan ini. Maka kami sangat banyak mengucapkan terima kasih, memberikan penghargaan apresiasi ya kepada Adinda Muhammad Ardiansyah ini. Kita bangga beliau menjadi mahasiswa terbaik Tadris Biologi FITK UIN Sumatera Utara Medan. Ini layak dan patut dijadikan inspirasi bagi adik-adik sekalian. Terima kasih kepada Adinda, terima kasih kepada seluruh pemirsa Bingkai Terbaik FITK UIN Sumatera Utara Medan. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah episode berikutnya kita akan bertemu lagi pada program yang sama, Bingkai Terbaik FITK UIN Sumatera Utara Medan. Bincang penting seputar karya ilmiah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.